Suatu malam, terdengar suara ribut dari rumah berdombe. Teriakan anak-anak, suara belang pecah. Aku dan ibu langsung ke sana, bersama warga lainnya. Ternyata, Kedai Chow sedang mengamuk. Dia memecahkan piring dan menangis histeris. Katanya, ia melihat Tommy berdiri menghadap tembok, dan boneka kayu itu bergerak sendiri. Kepalanya menoleh. Dia bisikin sesuatu ke Tommy. Aku dengar dia ngomong pakai suara perempuan tua. Kata Lei Chow, wajah berdombe, pucat pasi. Tapi ia tetap memeluk Tommy atas telat dan terus menyalahkan Lei Chow, menyuruhnya berhenti mengada-ada. Malam itu ditutup dengan diam. Tapi semua orang tahu, rumah itu sudah bukan tempat tinggal manusia lagi. Dan boneka itu belum selesai mengganggu. Esok harinya, Lei Chow menghilang dari sekolah. Katanya sakit. Tapi beberapa hari kemudian, aku mendengar kabar dari ibuku. Lei Chow ditemukan pingsan di kamar mandi dengan luka cakaran di punggung. Lukanya dalam. Tapi anehnya, tak ada satupun orang di rumah yang mendengar suara teriakan. Yang lebih mengerikan lagi, setelah itu Tommy berhenti bicara. Anak itu hanya duduk diam dan memeluk boneka kayu itu setiap hari. Matanya kosong, tubuhnya semakin kurus, seolah sesuatu perlahan menyetap hidupnya. Dan semua ini baru permulaan. Beberapa bulan setelah kejadian dengan boneka kayu itu, rumah dombe kembali sunyi. Tak banyak terdengar kabar dari dalam. Hingga suatu hari, datanglah keluarga baru yang menyewa salah satu kamar di belakang rumah itu. Sepasang suami istri muda yang baru saja punya anak, namanya Pak Hemdan dan Bu Kani. Mereka pendatang dari Jawa Timur. Anaknya masih bayi perempuan, baru berusia 6 bulan. Mereka bilang tidak tahu apa-apa soal sejarah rumah itu. Mereka hanya ingin tempat tinggal mudah sambil merintis usaha kecil-kecilan. Di awal-awal, semuanya tampak normal, tapi warga sekitar tahu rumah itu bukan tempat biasa. Dan seiring waktu, gangguan itu mulai terasa di keluarga baru ini. Bu Rani mulai sering mengeluh bayinya menangis setiap malam, tepat pukul 2 pagi. Tangisannya kencang, seperti ketakutan. Tapi anehnya, saat dilihat, tak ada apapun di kamar. Lebih menyeramkan lagi, bayi mereka beberapa kali ditemukan berada di tempat berbeda dari posisi semula. Pernah suatu malam, bayi itu ditemukan berada di lantai kamar. Padahal, sebelumnya tidur di ayunan, tidak ada orang lain di rumah. Pak Hemdan awalnya mengira itu ular kucing atau tikus. Tapi semua ventilasi sudah ditutup. Bahkan saat dipasang kamera ponsel, tak terlihat apapun. Hanya ada suara bisikan lirih, seperti suara perempuan tua menyanyikan lagu Jawa kuno. Dan kemudian, malam itu datang. Malam ketika bayi mereka benar-benar menghilang. Pak Hemdan menggedor rumah dombe, berteriak minta tolong. Katanya, saat terbangun, ranjang bayinya kosong. Ayunan masih bergoyang perlahan, tapi anak mereka tidak ada. Warga berkumpul, mencari ke seluruh penjuru rumah. Dari dapur tua hingga kamar belakang, tapi tak ditemukan jejak apapun. Sampai akhirnya, salah satu warga melihat sesuatu dari jendela kamar mandi luar. Sosok perempuan dengan rambut panjang, berdiri memunggungi, menggendong sesuatu. Dia mengenakan kain putih lusuh dan menghilang ke balik pohon jambu secepat bayangan. Malam itu, untuk pertama kalinya, nama Wewe Gombel kembali disebut. Ibu bilang, makhluk itu suka menambil anak-anak yang dianggap tak terurus atau tinggal di tempat yang dilangkai pantangannya. Dan rumah itu, sejak awal, memang bukan tempat yang diizinkan bagi siapapun. Keesokan paginya, bayi Pak Hemdan ditemukan dalam keadaan selamat di bawah pohon mangga tua di halaman belakang. Tapi tubuhnya basah kuyup dan kulitnya dingin seperti es. Dan yang paling aneh, bayi itu tak menangis sama sekali.